Halo Bu Guru dan teman-teman. Hari ini Maureen akan menceritakan dongeng Batu Menangis. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang janda tua dan putrinya yang cantik jelita bernama Darmi di sebuah desa terpencil daerah Kalimantan Barat, Indonesia. Mereka tinggal di sebuah gubuk yang terletak di ujung desa. Sejak ayah Darmi meninggal, kehidupan mereka menjadi susah karena sang ayah tidak meninggalkan harta warisan untuk memenuhi kehidupan Darmi dan ibunya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, ibu bekerja di sawah atau ladang orang lain sebagai buruh upahan. Sementara itu, Darmi tumbuh menjadi gadis yang manja dan malas. Setiap hari, Darmi berdandan dan mengagumi kecantikannya di depan cermin. Setiap kali ibu mengajak Darmi untuk bekerja di sawah, Darmi selalu menolaknya. Setiap sore, Darmi berjalan-jalan keliling kampung hanya untuk memamerkan kecantikannya dan tidak mau membantu ibunya mencari uang. "Nak, ayo bantu ibu bekerja di sawah," ajak sang ibu. "Tidak mau, Bu. Nanti kuku dan kulitku kotor terkena lumpur," jawab Darmi menolak. "Apakah kamu tidak kasihan melihatku, Nak?" tanya sang ibu. "Tidak, ibu saja yang sudah tua bekerja di sawah, karena tidak mungkin ada laki-laki yang tertarik dengan wajahmu yang sudah keriput," jawab Darmi dengan ketus. Mendengar ucapan Darmi, sang ibu tidak bisa berkata-kata lagi. Dengan sedih, ibu berangkat ke sawah untuk bekerja. Sementara itu, Darmi tetap tinggal di gubuk dan berdandan agar terlihat cantik. Setelah ibunya pulang, Darmi meminta uang upah yang diterima ibunya. "Mana uang upahnya?" tanya Darmi dengan ketus. "Jangan, Nak. Uang ini untuk memenuhi kebutuhan hidup kita hari ini," jawab ibu memohon. "Tapi bedaku kan sudah habis. Aku harus membeli yang baru, Bu," jawab Darmi. "Kamu ini memang tidak tahu diri. Taunya hanya menghabiskan uang, tetapi tidak mau bekerja," kata ibu dengan kesal. Meskipun kesal dan marah, sang ibu tetap memberikan uang upahnya kepada Darmi. Hal ini terjadi hampir setiap hari. Darmi meminta lagi dan lagi uang upah yang diperoleh ibunya hasil bekerja di sawah. Pada suatu hari, ibunya mau pergi ke pasar. Darmi berpesan untuk dibelikan alat kecantikan. Namun, ibu tidak tahu alat kecantikan yang dimaksud. Maka, ibu mengajak Darmi untuk pergi ke pasar. "Kalau begitu, ayo ikut ibu ke pasar," ajak ibu. "Tidak, aku tidak mau pergi ke pasar bersama ibu," jawab Darmi menolak ajakan. Tetapi ibu tidak tahu alat kecantikan yang dimaksud, ucap ibu. Karena terpaksa, akhirnya Darmi mau ikut ibunya ke pasar, tapi dengan satu syarat. "Aku akan ikut ibu ke pasar, tetapi
ibu harus berjalan di belakangku, kata Darmi. Memangnya kenapa, Nak? Tanya ibu. Karena aku malu berjalan berdampingan dengan ibu, kata Darmi. Mengapa harus malu? Bukankah aku orang tua kandungmu? Tanya ibu. Ibu seharusnya mengaca. Wajah yang sudah keriput, baju yang kotor. Aku malu mempunyai orang tua yang berantakan, jawab Darmi dengan nada merendahkan. Dengan sedih, ibu pun menuruti perkataan putrinya. Darmi berjalan di depan, sedangkan ibu mengikuti Darmi dari belakang sambil membawa keranjang. Walaupun keduanya ibu dan anak, mereka terlihat sangat berbeda, seperti bukan dari keluarga yang sama. Di perjalanan menuju ke pasar, mereka bertemu dengan teman Darmi dari kampung lain. Darmi, kamu mau kemana? Tanya temannya itu. Ke pasar, jawab Darmi pelan. Lalu, siapa yang di belakangmu itu? Apakah dia ibumu? Tanya temannya lagi. Tentu saja dia bukan ibuku, dia adalah pembantuku, jawab Darmi dengan sinis. Ibu Darmi bagai disambar petir mendengar ucapan tersebut. Kemudian mereka bertemu lagi dengan seseorang. Hei Darmi, hendak kemana kamu? Tanya orang itu. Ke pasar, jawab Darmi. Siapa yang di belakangmu itu? Tanya orang itu lagi. Dia pembantuku, jawab Darmi. Ibu Darmi semakin sedih dan sakit hati mendengar perkataan Darmi. Namun ibu masih kuat menahan rasa sedihnya. Ibu pun berdoa kepada Tuhan untuk menghukum anaknya yang durhaka. Hal ini terjadi terus-menerus saat perjalanan ke pasar. Akhirnya, ibu pun berhenti dan duduk di pinggir jalan. Darmi pun menjadi heran. Bu, kenapa berhenti? Tanya Darmi. Namun, ibu tidak menjawab. Darmi melihat mulut ibunya sedang berbicara pelan sambil menengadahkan kedua tangannya ke atas. Bu, sedang apa? Tanya Darmi lagi. Namun, ibu tetap tidak menjawabnya. Sang ibu berdoa kepada Tuhan untuk menghukum anaknya. Ya Tuhan, ampunilah hamba-Mu yang lemah ini. Hamba tidak sanggup lagi menghadapi sikap anak yang durhaka. Berilah hukuman kepadanya. Doa sang ibu. Beberapa saat kemudian, langit menjadi mendung, petir menyambar-nyambar, dan suara guntur bergemuruh. Perlahan-lahan, seluruh tubuh Darmi keras dan menjadi batu. Mulai dari kaki Darmi berubah keras dan menjadi batu. Darmi pun mulai panik. Ibu, apa yang terjadi dengan kakiku? Tanya Darmi sambil berteriak. Maafkan Darmi. Darmi tidak akan mengulanginya lagi, Bu, ucap Darmi. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Hukuman itu tidak dapat dihindari. Seluruh tubuh Darmi akhirnya berubah menjadi batu. Anak itu hanya bisa menangis menyesali perbuatannya. Sebelum kepala putrinya menjadi batu, sang ibu melihat air mata menetes dari kedua matanya.
Semua orang yang lewat ikut menyaksikan kejadian tersebut. Akhirnya, batu itu diletakkan di pinggir jalan dan bersandar ke tebing. Orang-orang masyarakat setempat menyebut batu itu dengan batu menangis. Itulah dongeng anak Nusantara asal Kalimantan Barat yang berjudul Batu Menangis. Dari legenda ini, pesan moral yang dapat kita pelajari adalah hormati dan sayangilah orang tuamu. Karena selain kerja keras sendiri, kebahagiaan dan keberhasilan anak tergantung dari doa kedua orang tuanya. Terima kasih.